A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang segala sesuatu terjadi karena kehendaknya dan segala sesuatu telah ditetapkan kadarnya oleh Dia sendiri yang Maha menetapkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Baiklah, saya Aryo Mokoginta dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ijtihad. Baiklah, yang pertama pengertian dari ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan isi pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Nah, ini mengarah ke yang kedua, yaitu kedudukan ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sini kita tahu bahwa ijtihad memiliki fungsi dan peran penting dalam agama Islam. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad atau mujtahid dengan benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Mu'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman qala أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو. قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وقف رسول الله لما yurdi Rasulullah. Dari Mu'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'ad menjawab, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Quran." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Mu'ad menjawab, "Jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi pun bersabda, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu mengenai hal itu dalam sunnah Rasulullah?" Mu'ad menjawab, "Saya akan mempergunakan akal pikiran sendiri tanpa bimbang sedikit pun." Nabi bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan utusan Rasulullah menyenangkan hati Rasulullah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda sebagai berikut, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, fa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka ia hanya akan mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.
tetapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Orang yang berijtihad atau mujtahid harus memiliki syarat-syarat berikut, yaitu pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, tentunya tentang agama Islam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, harus mengenal cara mengistimbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Baiklah, yang terakhir, bentuk dari ijtihad. Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum atau suatu maslah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan maslah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Nah, dilihat dari prosesnya, ijtihad dapat dibagi menjadi 2. Pertama, ijtihad insya'i yang dilakukan oleh seseorang untuk menyimpulkan hukum mengenai peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh mujtahid sebelumnya. Yang kedua, ijtihad tarjih atau ijtihad intiqai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para mujtahidin terdahulu mengenai masalah tertentu. Kemudian menyelesaikan pendapat mana yang memiliki dalil lebih kuat serta relevan dengan kondisi yang saat ini. Alhamdulillah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah yang maha sempurna, dan saya sebagai manusia hanya memiliki kekurangan. Baiklah, selamat Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum bagi saudara-saudari muslim yang merayakan, dan semoga bermanfaat. Tetap di rumah, stay safe, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.